Di sebuah perumahan elit di pinggiran Jakarta, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela besar rumah mewah bergaya minimalis. Rumah itu berdiri megah dengan pilar-pilar marmer dan taman depan yang terawat rapi, mencerminkan kesuksesan pemiliknya, Nadia Prameswari. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, Nadia adalah definisi wanita mandiri, seorang pengusaha sukses di bidang properti yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Rumah mewah ini, yang ia beli dengan hasil keringatnya sendiri, adalah simbol kerja keras dan dedikasinya. Setiap sudut rumah, dari ruang tamu dengan sofa kulit impor hingga dapur modern dengan peralatan canggih, menceritakan kisah perjuangannya. Nadia menikah dengan Reza, pria yang dulu ia temui di sebuah acara amal 5 tahun lalu. Reza, dengan senyum menawan dan sikap sopan, seolah menjadi pelengkap hidupnya. Mereka menikah setelah 2 tahun berpacaran, dan bagi dunia luar, pasangan ini tampak sempurna. Reza, yang bekerja sebagai konsultan keuangan, selalu tampil rapi dan penuh perhatian, terutama di depan teman-teman Nadia. Ia sering memuji istrinya di depan orang lain, mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki wanita sehebat Nadia. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang mulai mengusik hati Nadia. Pagi ini, seperti biasa, Nadia duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam, mengecek laporan keuangan perusahaannya di laptop. Reza masuk ruangan, mengenakan kemeja putih yang baru disetrika, dan mencium pipi Nadia dengan cepat. "Pagi, sayang. Sibuk lagi?" tanyanya sambil menuang kopi untuk dirinya sendiri. Nadia tersenyum tipis, tapi matanya tak lepas dari layar. "Iya, ada proyek baru di Bali yang harus aku pantau," jawabnya. Reza mengangguk, tapi Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Terlalu datar, terlalu terburu-buru. Di sisi lain, mertua Nadia, Ibu Ratna, juga tinggal bersama mereka. Sejak ayah Reza meninggal 3 tahun lalu, Ratna bersikeras tinggal di rumah ini untuk mendekatkan keluarga. Nadia awalnya menerima keputusan itu dengan lapang dada, meskipun ia sering merasa risih dengan kebiasaan Ratna yang terlalu ikut campur. Ratna sering memberikan saran yang tak diminta, mulai dari cara Nadia mengatur rumah hingga keputusan bisnisnya. "Nadia, kamu terlalu sibuk kerja. Kapan waktunya buat anak?" tanya Ratna suatu sore dengan nada yang seolah peduli, tapi membuat Nadia merasa dihakimi. Nadia hanya tersenyum kaku, menahan diri untuk tidak membalas. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu ketenangan Nadia. Beberapa minggu terakhir, ia memperhatikan Reza sering keluar malam dengan alasan bertemu klien. Kadang ia pulang larut, membawa aroma parfum yang asing, bukan merek yang biasa dipakai Nadia. Ketika ditanya, Reza selalu punya jawaban yang mulus. "Klien dari luar kota, sayang. Mereka suka ngajak dinner." Nadia ingin percaya, tapi firasatnya berkata lain. Ia juga mulai menyadari bahwa Ratna sering mengintip dokumen-dokumen di meja kerjanya, seolah mencari sesuatu. "Buah pikiranmu saja," pikir Nadia, mencoba menepis kecurigaannya. Suatu malam, saat Nadia sedang merapikan dokumen penting di ruang kerja, ia menyadari map berisi salinan sertifikat rumah dan beberapa dokumen properti lainnya tidak ada di tempatnya. Ia mencari di laci, lemari, bahkan di bawah meja, tapi map itu lenyap. Jantungan Nadia mulai berdegup kencang. "Mungkin aku salah taruh," gumamnya, tapi ia tahu betul bahwa ia selalu rapi dalam menyimpan dokumen. Ia memutuskan untuk tidak bertanya pada Reza atau Ratna, tak ingin membuat mereka curiga bahwa ia sedang waspada. Malam itu, saat Reza pulang dengan wajah lelah dan aroma parfum asing yang lebih kuat, Nadia memutuskan untuk mulai memperhatikan. Ia mengambil buku catatan kecil dari laci dan mulai mencatat setiap keanehan. Jam pulang Reza, alasan-alasannya, dan tingkah laku Ratna yang semakin mencurigakan. Di balik kehidupan sempurna yang ia bangun dengan susah payah, Nadia mulai merasakan retakan-retakan kecil yang mengancam. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan suami dan mertuanya, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Saat ia menutup buku catatan itu, Nadia menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Senyumnya di foto itu begitu cerah, penuh harapan. Tapi kini,
Di bawah sinar lampu ruang kerja yang temaram, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan cari tahu apa yang kalian sembunyikan. Dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan apa yang aku bangun. Cahaya bulan purnama menyelinap melalui jendela kamar tidur Nadia, menciptakan bayangan lembut di lantai kayu. Malam itu, rumah mewahnya terasa hening. Hanya suara detik jam dinding yang memecah kesunyian. Nadia terbangun dari tidur yang gelisah. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan jelas. Ia melirik ke sisi ranjang. Kosong. Reza belum pulang. Lagi-lagi dengan alasan, klien penting, yang harus ia temui hingga larut malam. Nadia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk itu semakin kuat, seperti bisikan yang tak bisa ia abaikan. Pagi harinya, Nadia duduk di meja makan, mencoba fokus pada rutinitasnya. Secangkir teh hijau mengepul di depannya, tapi pikirannya melayang ke kejadian malam sebelumnya. Ia teringat betapa paniknya ia saat mencari map dokumen yang hilang, terutama salinan sertifikat rumah. Ia sudah memeriksa setiap sudut ruang kerja, bahkan laci rahasia di mejanya, tapi tidak ada tanda-tanda map itu. Aku yakin aku menyimpannya dengan rapi, gumamnya, jari-jarinya mengetuk meja dengan gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya keteledorannya, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Reza masuk ke ruang makan. Wajahnya tampak lelah namun tetap tersenyum. Pagi, sayang. Kok bangun pagi banget? Tanyanya sambil meraih sepotong roti panggang. Nadia memaksakan senyum, tapi matanya tajam mengamati suaminya. Gak bisa tidur. Kamu pulang jam berapa tadi malam? Tanyanya. Nada suaranya dibuat selembut mungkin. Reza terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata. Oh, sekitar tengah malam. Klien dari Singapura, susah dilupain kalau sudah ngobrol bisnis. Jawabnya, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Kamu hari ini meeting di mana? Bali lagi. Nadia tidak menjawab langsung. Ia memperhatikan bagaimana Reza menghindari kontak mata, sibuk dengan ponselnya. Aroma parfum asing yang samar masih tercium dari jaketnya yang tergantung di kursi. Reza, kamu lihat map dokumenku yang di ruang kerja ga? Yang isinya sertifikat rumah sama dokumen properti lain. Tanya Nadia tiba-tiba, sengaja menguji reaksinya. Reza tersedak roti yang baru ia gigit. Batu kecil sebelum menjawab. Map? Gak. Aku gak pernah pegang dokumenmu. Mungkin kamu salah taruh. Nada suaranya terdengar terlalu cepat, terlalu defensif. Saat itu, Ibu Ratna muncul dari dapur, membawa nampan berisi buah potong. Nadia, kamu kok ceroboh sih? Dokumen penting begitu kok bisa hilang? Katanya dengan nada yang seolah peduli, tapi ada sedikit ejekan di matanya. Nadia menahan diri untuk tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, iya, Bu, mungkin aku salah taruh. Nanti aku cari lagi. Namun, di dalam hati, ia tahu ini bukan soal kecerobohan. Ada sesuatu yang tidak beres. Sepanjang hari, kecurigaan Nadia semakin menguat. Di kantor, saat ia sedang memeriksa laporan proyek terbaru, pikirannya terus kembali ke Reza dan Ratna. Ia teringat kejadian beberapa hari lalu, saat ia mendapati Ratna berada di ruang kerjanya tanpa alasan jelas. Cuma nyari buku bacaan, kata Ratna saat itu. Tapi Nadia yakin tidak ada buku di ruang kerja yang menarik bagi mertuanya. Ia juga ingat bagaimana Reza sering menerima telepon di balkon, berbicara dengan suara pelan dan buru-buru menutup telepon saat Nadia mendekat. Apa yang mereka sembunyikan? Pikir Nadia. Jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme gelisah. Malam itu, setelah makan malam yang penuh ketegangan diam-diam, Nadia memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menunggu hingga Reza dan Ratna tertidur, lalu menyelinap ke ruang kerja. Dengan hati-hati, ia memeriksa kembali setiap laci, lemari, dan bahkan celah-celah di rak buku. Tidak ada tanda-tanda map itu, tapi ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kwitansi kecil di saku jaket Reza yang tergeletak di sofa. Kwitansi itu dari sebuah kantor notaris, bertanggal 2 hari lalu, dengan catatan tulis tangan, konsultasi dokumen properti. Jantung Nadia berdegup kencang.
Reza ke notaris tanpa bilang apa-apa? Untuk apa? Pikirnya. Nadia mengambil ponselnya dan memotret kwitansi itu, lalu menyimpannya kembali dengan hati-hati. Ia kembali ke kamar, membuka buku catatan kecil yang kini menjadi tempat ia mencatat semua keanehan. Ia menulis, Reza ke notaris, 20 Oktober. Kwitansi ditemukan di jaket. Ratna sering masuk ruang kerja tanpa alasan. Sertifikat rumah hilang. Ia menutup buku itu. Hatinya dipenuhi campuran kemarahan dan ketakutan. Aku harus cari tahu lebih banyak, bisiknya pada diri sendiri. Sebelum tidur, Nadia memeriksa ponselnya dan melihat pesan dari asistennya, Mira, yang mengingatkan tentang rapat penting besok. Namun, di antara notifikasi, ia melihat pesan dari nomor tak dikenal yang masuk ke ponsel Reza. Pesan yang ia lihat sekilas saat Reza lupa mengunci ponselnya tadi sore. Besok ketemu di kafe biasa. Jam 8 malam. Jangan lupa bawa dokumennya. Nadia merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tidak tahu siapa pengirim pesan itu, tapi firasatnya semakin kuat. Ada sesuatu yang besar dan jahat sedang direncanakan di belakangnya. Dengan tangan gemetar, Nadia menambahkan catatan terakhir di bukunya. Pesan dari nomor tak dikenal. Reza bawa dokumen apa? Ia menutup buku itu dan menatap langit-langit kamar. Berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Di luar, angin malam bertiup kencang, seolah mengiringi tekadnya yang semakin membara. Hujan gerimis membasahi jalanan Jakarta malam itu, menciptakan pantulan lampu kota yang berkilau di trotoar. Nadia duduk di sudut kafe kecil di Kemang, menyamar dengan jaket hoodie dan kacamata hitam. Ia sengaja memilih meja di belakang, dekat jendela, agar bisa mengamati tanpa menarik perhatian. Di tangannya, ia memegang secangkir cappuccino yang sudah dingin, tapi pikirannya terlalu sibuk untuk mempedulikan rasa kopi. Malam ini, ia mengikuti Reza setelah melihat pesan misterius di ponselnya kemarin. Kafe biasa. Jam 8 malam, bunyi pesan itu. Nadia tahu ini adalah kesempatannya untuk mengungkap apa yang disembunyikan suaminya. Sejak menemukan kwitansi notaris dan pesan dari nomor tak dikenal, Nadia tidak bisa tidur nyenyak. Firasat buruk itu seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Pagi tadi, ia berpura-pura sakit agar bisa pulang lebih awal dari kantor dan mempersiapkan rencananya. Ia memasang aplikasi pelacak di ponselnya untuk memantau keberadaan Reza, sebuah langkah yang membuatnya merasa bersalah, tapi ia tahu ini perlu. Ketika Reza mengatakan ia akan bertemu klien malam ini, Nadia sudah siap. Ia menyelinap keluar rumah setelah Reza pergi, meninggalkan Ibu Ratna yang sedang asyik menonton sinetron di ruang tamu. Di kafe, Nadia melihat Reza masuk tepat pukul 8. Ia duduk di meja dekat pintu, tampak gelisah sambil memeriksa ponselnya. Tak lama kemudian, seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah ketat masuk dan langsung menghampiri Reza. Nadia merasa jantungnya berhenti sejenak. Wanita itu, yang usianya tampak sekitar pertengahan 20-an, tersenyum lebar dan mencium pipi Reza dengan akrab. Nadia menggenggam cangkirnya lebih erat, menahan dorongan untuk berjalan ke meja mereka dan menuntut penjelasan. Dengan hati-hati, Nadia mengarahkan ponselnya dari balik menu kafe dan merekam percakapan mereka. Suara kafe yang bising membuatnya sulit mendengar, tapi ia berhasil menangkap beberapa kata kunci. Sertifikat rumah sudah diurus minggu depan. Reza berbicara dengan suara pelan, tapi wajahnya penuh antusiasme. Wanita itu, yang kemudian Nadia dengar Reza panggil, Lina, tertawa kecil sambil memainkan rambutnya. Kamu yakin Nadia nggak curiga? Dia kan cerdas, kata Lina. Suaranya manja tapi penuh perhitungan. Reza terkekeh. Dia sibuk sama bisnisnya. Dia nggak akan tahu apa-apa sampai semuanya selesai. Nadia merasa darahnya mendidih. Ia ingin berteriak, ingin menghampiri mereka dan membongkar semuanya. Tapi ia menahan diri. Ia tahu emosi tidak akan membantunya sekarang. Ia membutuhkan bukti yang lebih kuat. Setelah 30 menit, Reza dan Lina meninggalkan kafe, berjalan berdekatan menuju mobil Reza. Nadia mengikuti dari kejauhan, memastikan ia tidak terlihat.
Di dalam mobilnya, ia mencatat nomor plat mobil yang ditumpangi Lina, berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu siapa wanita itu. Keesokan harinya, Nadia kembali ke rutinitasnya dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, ia sedang menyusun rencana. Ia menghubungi Mira, asistennya yang setia, dan memintanya untuk mencari informasi tentang notaris yang kwitansinya ia temukan di jaket Reza. Mira, tolong cek kantor notaris di daerah Senopati. Aku butuh tahu apa saja transaksi yang melibatkan nama Reza atau rumahku, katanya dengan nada tegas. Mira, yang sudah terbiasa dengan permintaan mendadak Nadia, hanya mengangguk dan berjanji akan segera mencari tahu. Sore itu, saat Nadia sedang memeriksa dokumen di ruang kerjanya, Ibu Ratna masuk tanpa mengetuk. Nadia, kamu kok kelihatan pucat? Kurang tidur ya? Tanyanya dengan nada yang pura-pura peduli. Nadia tersenyum kaku. Cuma capek, Bu. Banyak kerjaan. Ratna mengangguk, tapi matanya melirik ke meja kerja Nadia, seolah mencari sesuatu. Nadia memperhatikan gerakan itu, dan kecurigaannya terhadap mertuanya semakin menguat. Bu, Ibu pernah lihat map dokumenku yang warna biru? Yang isinya sertifikat rumah? Tanya Nadia tiba-tiba, sengaja menguji reaksi Ratna. Wajah Ratna membeku sejenak sebelum ia tersenyum lebar. Map biru? Aduh, Nadia, Ibu nggak tahu apa-apa soal dokumen. Mungkin Reza tahu, tanya dia aja. Jawabnya, lalu buru-buru meninggalkan ruangan. Nadia mencatat reaksi itu di buku kecilnya, menambahkan, Ratna gelagapan saat ditanya soal map. Pasti tahu sesuatu. Malam itu, Mira mengirim pesan dengan informasi penting. Kantor notaris yang disebutkan di kwitansi ternyata baru saja memproses dokumen terkait penjualan properti atas nama Reza. Nadia merasa dunia berputar. Rumah mewahnya, yang ia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun, sedang dalam proses dijual tanpa sepengetahuannya. Dan yang lebih menyakitkan, ia yakin Reza dan Lina, wanita yang kini ia sebut pelakor, dalam hati, terlibat langsung dalam rencana ini. Tapi bagaimana dengan Ratna? Apakah mertuanya juga bagian dari pengkhianatan ini? Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap foto pernikahannya yang kini terasa seperti lelucon pahit. Ia menggenggam buku catatannya, menuliskan setiap detail yang ia temukan, kwitansi, percakapan di kafe, nama Lina, dan reaksi Ratna. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidupku, bisiknya pada diri sendiri. Dengan tekad yang membara, Nadia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia akan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menghentikan rencana busuk mereka, dan ia akan memastikan mereka membayar mahal atas pengkhianatan ini. Hujan pagi itu turun deras, menciptakan tirai air di jendela ruang kerja Nadia. Di dalam, suasana hening, hanya terdengar suara jemari Nadia mengetik cepat di laptopnya. Di depannya, layar menampilkan email dari Mira, asistennya, yang berisi laporan terbaru tentang aktivitas notaris di Senopati. Laporan itu mengkonfirmasi kecurigaannya. Ada dokumen penjualan properti yang melibatkan nama Reza, dan meskipun sertifikat rumah Nadia belum sepenuhnya dipindah tangankan, prosesnya sudah dimulai. Nadia menutup laptop dengan pelan. Matanya menyipit penuh tekad. Kalian pikir aku akan diam saja? Gumamnya. Suaranya penuh amarah yang terkendali. Nadia tahu ia harus bergerak cepat, tapi juga cerdas. Reza dan Ibu Ratna tidak boleh tahu bahwa ia sudah mencium rencana busuk mereka. Ia memutuskan untuk memainkan peran sebagai istri yang tidak curiga, sembari menyusun jebakan untuk menggagalkan pengkhianatan mereka. Pagi itu, saat sarapan, Nadia sengaja bersikap ceria. Reza, aku pikir aku akan ambil cuti sebentar. Mungkin kita bisa libur bareng, ke Bali misalnya. Katanya sambil tersenyum manis, mengamati wajah suaminya. Reza tampak terkejut, tapi cepat menguasai diri. Oh, bagus itu, sayang. Tapi aku agak sibuk minggu ini. Mungkin bulan depan? Jawabnya. Nadanya terlalu santai untuk menyembunyikan kegelisahan di matanya. Ibu Ratna, yang duduk di seberang meja, menimpali dengan nada sok peduli. Nadia, kamu memang harus istirahat. Kerja melulu,
nanti cepat tua, loh. Nadia hanya mengangguk, tapi di dalam hati ia mencatat. Ratna selalu punya cara untuk mengalihkan perhatian. Setelah sarapan, Nadia berpamitan seolah akan ke kantor, tapi sebenarnya ia menuju sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat ia bertemu dengan Andi, seorang detektif swasta yang direkomendasikan Mira. Andi, pria berusia 40-an dengan wajah keras tapi mata penuh pengalaman, duduk di hadapan Nadia dengan segelas kopi hitam. Aku butuh bantuan untuk melacak dokumen yang hilang, terutama sertifikat rumahku, kata Nadia tanpa basa-basi, menyerahkan fotokopi kwitansi notaris dan catatan tentang Lina. Andi mengangguk, memeriksa dokumen itu dengan cermat. Ini tidak akan mudah, Bu Nadia. Tapi saya bisa mulai dari notaris ini dan orang bernama Lina. Kalau mereka memang sedang merencanakan sesuatu, pasti ada jejak, katanya. Nadia menyerahkan nomor plat mobil Lina dan beberapa foto yang ia ambil di kafe. Lacak siapa dia, dan apa hubungannya dengan Reza. Aku juga ingin tahu peran mertuaku dalam semua ini, tambah Nadia, suaranya dingin tapi tegas. Selama beberapa hari berikutnya, Nadia menjalani rutinitasnya dengan penuh kewaspadaan. Di rumah, ia berpura-pura sibuk dengan pekerjaan, tapi sebenarnya ia memantau setiap gerakan Reza dan Ratna. Ia memperhatikan bagaimana Reza sering keluar malam dengan alasan yang semakin tidak masuk akal, seperti ada presentasi dadakan, atau klien minta revisi mendesak. Ratna, di sisi lain, mulai lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya, berbicara di telepon dengan suara pelan. Nadia sengaja memasang alat perekam kecil di ruang tamu, berharap bisa menangkap percakapan yang mencurigakan. Suatu malam, saat Reza sedang mandi dan Ratna pergi ke rumah tetangga, Nadia menyelinap ke kamar mertuanya. Dengan hati-hati, ia memeriksa laci dan lemari, mencari apa saja yang bisa menjadi petunjuk. Di dalam sebuah kotak perhiasan tua, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya terhenti, fotokopi sertifikat rumahnya, dengan catatan tulis tangan di pinggirnya yang menyebutkan nama notaris dan jumlah uang yang fantastis. Mereka benar-benar mencuri sertifikatku, bisik Nadia. Tangannya gemetar saat memotret dokumen itu. Ia juga menemukan sebuah amplop berisi kwitansi lain. Kali ini untuk pembayaran awal sebuah rumah di daerah elit lain. Nadia tahu, ini adalah bagian dari rencana mereka untuk kabur setelah menjual rumahnya. Keesokan harinya, Andi mengirimkan laporan awal. Lina, ternyata bernama lengkap Adelina Sari, adalah seorang wanita yang bekerja sebagai maklar properti dengan reputasi yang meragukan. Andi juga menemukan bahwa Lina sering bertemu Reza di sebuah apartemen sewaan di pusat kota, dan ada bukti komunikasi intens antara mereka melalui aplikasi pesan terenkripsi. Yang lebih mengejutkan, Andi melaporkan bahwa Ratna juga terlibat dalam komunikasi dengan notaris, kemungkinan besar sebagai perantara untuk memuluskan transaksi. Mereka bertiga bekerja sama, Bu. Ini bukan sekadar urusan pribadi, tapi rencana besar untuk mengambil aset Anda, kata Andi melalui telepon. Nadia merasa dunia di sekitarnya runtuh, tapi ia menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, menatap foto-foto bukti yang ia kumpulkan, kwitansi, fotokopi sertifikat, dan tangkapan layar pesan Reza dengan Lina. Ia menulis di buku catatannya, Reza, Ratna, dan Lina berencana menjual rumahku. Bukti, sertifikat di kamar Ratna, kwitansi notaris, komunikasi dengan Lina. Langkah berikutnya, hentikan transaksi. Nadia tahu ia harus bertindak cepat sebelum transaksi selesai. Ia menghubungi Andi lagi, memintanya untuk mempercepat penyelidikan dan mencari tahu kapan tepatnya transaksi penjualan akan difinalisasi. Saat menutup buku catatannya, Nadia menatap keluar jendela, ke arah taman yang dulu ia desain dengan penuh cinta. Rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah simbol perjuangannya, mimpinya, dan kemandiriannya. Kalian pikir bisa mengambil ini dariku begitu saja? Bisiknya, suaranya penuh tekad. Nadia tahu, jebakan yang ia rancang baru saja dimulai, dan ia akan memastikan Reza, Ratna, dan Lina menyesali setiap langkah yang mereka ambil. Langit Jakarta pagi itu diselimuti awan kelabu, mencerminkan kegelisahan yang berkecamuk di hati Nadia. Ia duduk di ruang kerjanya,
dikelilingi tumpukan dokumen dan secangkir teh chamomile yang sudah dingin. Di depannya, laptop menampilkan laporan terbaru dari Andi, detektif swasta yang kini menjadi sekutunya. Laporan itu mengkonfirmasi hal yang paling ditakutkan Nadia. Rumah mewahnya, yang ia beli dengan keringat dan air mata selama bertahun-tahun, telah masuk dalam proses penjualan. Transaksi belum selesai sepenuhnya karena ada dokumen tambahan yang masih diperlukan. Tapi waktu terus berjalan. Nadia mengepalkan tangan, kemarahan dan tekad bercampur di dadanya. Kalian tidak akan lolos, gumamnya. Matanya menatap tajam fotokopi sertifikat rumah yang ia temukan di kamar Ibu Ratna. Laporan Andi juga mengungkap rencana yang lebih besar. Reza, bersama Lina dan Ibu Ratna, berencana menggunakan hasil penjualan rumah untuk membeli sebuah villa mewah di daerah Puncak, tempat mereka akan kabur setelah transaksi selesai. Lina, yang ternyata bukan hanya maklar properti tapi juga kekasih gelap Reza, memainkan peran kunci dalam memalsukan dokumen untuk mempercepat penjualan. Ibu Ratna, dengan koneksi lamanya di dunia birokrasi, memastikan semua proses berjalan mulus tanpa menarik perhatian. Nadia merasa mual membayangkan pengkhianatan ini, suami yang ia percaya, mertua yang ia hormati, dan wanita asing yang kini menjadi pusat rencana busuk mereka. Namun, Nadia bukan tipe yang menyerah pada emosi. Ia tahu ia harus tetap tenang dan berpikir jernih. Pagi itu, ia menghubungi Andi untuk memperbarui langkah berikutnya. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan, Andi. Sesuatu yang bisa membawa mereka ke pengadilan, katanya melalui telepon. Suaranya tegas meski jantungnya berdegup kencang. Andi menyarankan untuk memasang alat penyadap di ponsel Reza dan memantau komunikasi mereka lebih lanjut. Meski Nadia ragu karena masalah etika, ia akhirnya setuju. Ini bukan lagi soal prinsip, tapi soal mempertahankan apa yang menjadi haknya. Sementara itu, di rumah, Nadia terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tersenyum pada Reza saat sarapan, mendengarkan ceritanya tentang klien baru dengan penuh perhatian. Meski setiap kata terasa seperti duri di hatinya. Ibu Ratna, seperti biasa, sibuk memberikan saran yang tak diminta. Kali ini tentang pentingnya keluarga, dan bagaimana Nadia harus lebih memperhatikan Reza. Nadia hanya mengangguk, tapi di dalam hati ia berpikir, kalian pikir aku bodoh, tapi kalian yang akan terkejut. Hari itu, Nadia membuat janji dengan seorang pengacara properti terpercaya, Pak Budi, yang dikenalnya dari proyek bisnis sebelumnya. Di kantornya yang sederhana namun elegan di kawasan Sudirman, Nadia menjelaskan situasinya tanpa menyembunyikan apapun. Ia menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan, fotokopi sertifikat, kwitansi notaris, foto Reza dengan Lina, dan laporan Andi. Pak Budi, pria berusia 50-an dengan kacamata tebal, mendengarkan dengan serius. Ini kasus serius, Bu Nadia. Pemalsuan dokumen dan penggelapan aset bisa dijerat dengan hukuman berat. Tapi kita harus hati-hati. Kita butuh bukti bahwa transaksi ini dilakukan tanpa persetujuan Anda, katanya. Nadia mengangguk. Saya akan dapatkan buktinya. Pak, saya hanya butuh bantuan untuk menghentikan penjualan ini. Pak Budi menyarankan Nadia untuk segera menghubungi Badan Pertanahan Nasional, BPN, dan mengajukan pemblokiran sementara atas sertifikat rumahnya. Ini akan memperlambat proses penjualan dan memberi kita waktu untuk membangun kasus, jelasnya. Nadia langsung menyetujui rencana itu. Ia juga meminta Pak Budi untuk menyiapkan gugatan hukum terhadap Reza, Ratna, dan Lina. Tapi ia ingin menunggu momen yang tepat untuk mengajukannya. Saya ingin mereka merasa aman dulu, Pak. Biar mereka lengah, katanya. Matanya berkilat penuh strategi. Malam itu, Andi mengirimkan rekaman percakapan yang ia sadap dari ponsel Reza. Nadia mendengarkan rekaman itu di ruang kerjanya. Pintu terkunci rapat. Suara Reza dan Lina terdengar jelas, membahas rencana mereka dengan nada penuh kemenangan. Uangnya masuk minggu depan. Lin, kita bisa mulai hidup baru di Puncak. Nadia nggak akan tahu apa-apa, kata Reza. Diikuti tawa Lina yang manja. Dan ibu? Dia ikut kita, kan? Tanya Lina. Tentu. Dia yang ngurus semua urusan notaris. Dia nggak akan tinggal diam, jawab Reza.
Nadia mematikan rekaman itu. Tangannya gemetar karena marah. Ibu Ratna, bisiknya, menyadari bahwa mertuanya bukan sekadar pendukung, tapi otak di balik rencana ini. Dengan bukti baru ini, Nadia mulai menyusun rencana balasan yang lebih besar. Ia menghubungi Andi untuk melacak lokasi villa di puncak yang disebutkan dalam rekaman. Ia juga meminta Mira untuk memeriksa rekening Bank Reza secara diam-diam, menggunakan koneksi di bank yang dulu pernah membantu Nadia dengan proyek bisnisnya. Hasilnya mengejutkan. Ada transfer besar dari rekening Reza ke rekening Lina, dan sebagian lagi ke rekening Ibu Ratna. Uang itu, Nadia yakin, adalah bagian dari pembayaran awal untuk villa baru mereka. Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap buku catatannya yang kini penuh dengan catatan dan bukti. Ia menulis, transaksi penjualan rumah hampir selesai. Villa di puncak dibeli dengan uang hasil penjualan. Bukti, rekaman percakapan, transfer bank, laporan Andi. Langkah berikutnya, ajukan pemblokiran sertifikat, koordinasi dengan polisi. Ia menutup buku itu, merasa campuran antara kepedihan dan kekuatan. Rumah yang ia bangun dengan kerja keras, impian yang ia perjuangkan, hampir direnggut oleh orang-orang yang ia percaya. Tapi Nadia tidak akan menyerah. Ia akan menghentikan mereka, dan ia akan memastikan mereka membayar mahal atas pengkhianatan ini. Saat ia mematikan lampu ruang kerja dan menuju kamar, Nadia melirik ke arah kamar Reza dan Ratna. Di balik pintu yang tertutup, mereka mungkin sedang merayakan keberhasilan rencana mereka. Tapi Nadia tahu, waktu mereka sudah hampir habis. Nikmati saja rasa amannya sekarang, bisiknya. Karena sebentar lagi, kalian akan jatuh. Langit Jakarta mulai memerah saat senja menyapa, menciptakan siluet dramatis di balik gedung-gedung tinggi. Di dalam mobilnya, Nadia menggenggam kemudi dengan erat. Pikirannya berputar cepat seperti mesin yang tak pernah berhenti. Bukti yang ia kumpulkan, rekaman percakapan Reza dan Lina, fotokopi sertifikat rumah, kwitansi notaris, dan laporan transfer bank, semuanya terpatri di benaknya. Ia tahu waktu semakin sempit, tapi ia juga tahu bahwa kemenangan ada di tangan mereka yang bermain cerdas. Nadia bukan lagi wanita yang hanya bereaksi. Kini, ia adalah dalang yang mengatur setiap langkah dengan presisi. Di rumah, Nadia melanjutkan aktingnya sebagai istri yang tidak curiga. Pagi itu, ia sengaja membuatkan sarapan favorit Reza, telur mata sapi dengan roti panggang dan kopi hitam, dan mengobrol ringan tentang rencana liburan yang sebenarnya tidak pernah ia niatkan. Reza, aku serius soal liburan ke Bali. Kita butuh waktu berdua, kan? Katanya dengan senyum manis, sengaja memancing reaksinya. Reza, yang sedang menyantap roti, tersenyum kaku. Pasti, sayang, aku cuma lagi sibuk banget. Minggu depan, ya? Jawabnya. Matanya menghindari kontak langsung. Nadia mengangguk, tapi di dalam hati ia mencatat. Reza semakin gelisah, tanda bahwa rencana mereka hampir mencapai puncak. Ibu Ratna, seperti biasa, tidak ketinggalan memberikan komentar. Nadia, kamu harus lebih santai. Reza kan kerja keras buat keluarga. Jangan terlalu menuntut, katanya sambil mengupas apel dengan pisau kecil. Nadanya penuh sindiran halus. Nadia hanya tersenyum, tapi matanya tajam mengamati mertuanya. Tentu, Bu. Aku cuma ingin kami semua bahagia. Jawabnya, sengaja menekankan kata, semua, untuk melihat reaksi Ratna. Wanita tua itu hanya mengangguk, tapi Nadia bisa merasakan ketegangan di balik wajahnya yang pura-pura tenang. Di balik sikapnya yang ramah, Nadia bekerja tanpa lelah. Ia bertemu kembali dengan Pak Budi, pengacaranya, di sebuah kafe kecil di Tamrin untuk menghindari kecurigaan. Di sana, ia menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan, termasuk rekaman terbaru dari Andi yang menunjukkan Reza dan Lina membahas tanggal finalisasi penjualan rumah. Minggu depan, semuanya selesai. Kita bisa mulai di puncak, kata Reza dalam rekaman itu. Suaranya penuh kemenangan. Pak Budi mendengarkan dengan serius. Alisnya berkerut. Ini cukup untuk mengajukan pemblokiran sertifikat di BPN, Bu Nadia. Saya juga bisa koordinasi dengan polisi untuk menyiapkan penangkapan.
Tapi kita harus pastikan waktu dan bukti fisiknya tepat, katanya. Nadia mengangguk. Saya ingin mereka tertangkap saat mereka merasa paling aman, Pak. Biar mereka tahu, mereka tidak bisa main-main dengan saya. Pak Budi tersenyum tipis, mengagumi keteguhan kliennya. Ia menjanjikan untuk segera mengurus pemblokiran sertifikat dan menyiapkan dokumen hukum untuk gugatan atas pemalsuan dan penggelapan. Nadia juga meminta Andi untuk terus memantau pergerakan Reza, Lina, dan Ratna, terutama aktivitas mereka di notaris dan villa di puncak. Sore itu, Nadia membuat langkah berani. Ia menghubungi notaris yang terlibat dalam transaksi, berpura-pura sebagai pembeli potensial yang tertarik pada rumahnya sendiri. Dengan suara tenang dan profesional, ia bertanya tentang status properti tersebut. Notaris, yang tidak mencurigai apapun, mengungkapkan bahwa transaksi sedang menunggu dokumen tambahan dari pihak penjual dan akan selesai dalam beberapa hari. Nadia menahan napas, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Jadi, rumah itu masih tersedia? Siapa yang menangani penjualannya? Tanyanya. Notaris menyebutkan nama Reza dan seorang konsultan bernama Lina. Nadia mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon dengan tangan gemetar. Mereka benar-benar berpikir bisa lolos, bisiknya. Malam itu, Nadia menerima laporan dari Andi yang membuat darahnya mendidih. Andi berhasil menyusup ke sistem keamanan apartemen sewaan tempat Reza dan Lina sering bertemu. Kamera pengintai menangkap mereka berdua masuk ke apartemen dengan sebuah koper kecil, yang Andi duga berisi dokumen-dokumen penting, mungkin termasuk sertifikat asli rumah Nadia. Andi juga melaporkan bahwa Ratna baru saja mengunjungi villa di puncak, kemungkinan untuk mempersiapkan tempat tinggal baru mereka. Mereka bergerak cepat. Bu, kita harus segera bertindak, kata Andi melalui telepon. Nadia tahu ia harus mempercepat rencananya. Ia menghubungi Pak Budi dan memintanya untuk segera mengajukan pemblokiran sertifikat di BPN dengan alasan dugaan pemalsuan dokumen. Ia juga menghubungi seorang teman lama di kepolisian, Inspektur Dita, yang dikenalnya dari sebuah acara amal beberapa tahun lalu. Nadia menjelaskan situasinya secara singkat, menjanjikan bukti yang akan ia serahkan dalam waktu dekat. Saya perlu bantuanmu, Dita. Mereka mencuri rumahku, dan saya punya bukti untuk menjerat mereka, katanya, suaranya penuh keyakinan. Dita, yang dikenal tegas dan adil, setuju untuk membantu, tapi meminta Nadia untuk menyerahkan semua bukti dalam 2 hari. Malam itu, Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap buku catatannya yang kini penuh dengan strategi dan bukti. Ia menulis, pemblokiran sertifikat diajukan. Polisi siap bergerak. Bukti. Rekaman, kwitansi, laporan Andi, transfer bank. Langkah berikutnya, pastikan mereka lengah hingga hari haji. Ia menutup buku itu, merasa adrenalin mengalir di nadinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa memiliki kendali. Reza, Ratna, dan Lina mungkin berpikir mereka telah menang, tapi Nadia tahu, permainan sebenarnya baru saja dimulai. Saat ia berjalan menuju kamar, Nadia melirik ke arah kamar Reza dan Ratna, yang kini terdengar sunyi. Di balik pintu-pintu itu, mereka mungkin sedang merencanakan pelarian mereka, tapi Nadia sudah selangkah lebih maju. Kalian akan menyesal, bisiknya, senyum tipis tersungging di bibirnya. Permainan cerdasnya telah dimulai, dan ia akan memastikan akhirnya sesuai dengan yang ia inginkan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai di ruang kerja Nadia, menerangi tumpukan dokumen dan catatan yang kini menjadi senjatanya. Nadia duduk di meja kerjanya, tangannya menggenggam secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Di depannya, layar laptop menampilkan email terbaru dari Andi, detektif swastanya, yang mengkonfirmasi kabar yang membuat darahnya mendidih. Reza dan Lina akan menikah dalam 3 hari di sebuah resor mewah di puncak, tempat villa baru mereka berada. Ibu Ratna, sebagai otak di balik rencana busuk mereka, ternyata juga menjadi penutup kedok dengan berperan sebagai penyelenggara pernikahan. Nadia menutup laptop dengan pelan. Matanya menyipit penuh tekad. Kalian pikir ini akhir dari rencana kalian? Ini baru permulaan untukku, bisiknya. Selama beberapa hari terakhir,
Nadia telah bekerja tanpa lelah untuk memastikan rencananya berjalan mulus. Pemblokiran sertifikat rumahnya di Badan Pertanahan Nasional, BPN, telah disetujui, berkat kerja cepat Pak Budi, pengacaranya. Transaksi penjualan rumahnya kini terhenti. Tapi Nadia tahu Reza, Lina, dan Ratna belum menyadari hal ini. Mereka masih bergerak seolah rencana mereka berjalan lancar. Dan Nadia sengaja membiarkan mereka dalam ilusi itu. Ia ingin mereka merasa aman, lengah, hingga saat yang tepat tiba untuk menghancurkan semua mimpi mereka. Di rumah, Nadia terus memainkan peran istri yang tidak curiga. Ia tersenyum pada Reza saat sarapan, mendengarkan ceritanya tentang proyek besar, yang sebenarnya hanyalah kedok untuk persiapan pernikahan dengan Lina. Kamu kelihatan senang banget akhir-akhir ini, Re. Ada kabar baik? Tanya Nadia dengan nada manis, sengaja memancing. Reza tergagap sejenak sebelum tersenyum lebar. Oh, cuma urusan kerja, sayang. Proyekku hampir selesai, sebentar lagi kita bisa santai. Jawabnya, tapi Nadia bisa melihat keringat kecil di dahinya. Ibu Ratna, yang duduk di sudut meja, menimpali dengan nada sok bijaksana. Reza memang kerja keras, Nadia. Kamu harus dukung dia. Nadia hanya mengangguk. Tapi di dalam hati ia berpikir, dukung? Aku akan dukung kalian sampai ke penjara. Sore itu, Nadia bertemu dengan Inspektur Dita di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari mata-mata Reza dan Ratna. Ia menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan, rekaman percakapan, kwitansi notaris, fotokopi sertifikat, laporan transfer bank, dan bukti dari Andi tentang rencana pernikahan Reza dan Lina. Dita, dengan seragam polisi yang rapi dan tatapan tajam, memeriksa bukti-bukti itu dengan cermat. Ini cukup untuk menjerat mereka atas pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penipuan, Nadia. Tapi kita perlu waktu yang tepat untuk menangkap mereka. Kapan kamu mau kita bergerak? Tanya Dita. Nadia tersenyum tipis. Matanya berkilat penuh strategi. Hari pernikahan mereka. Dita. Saya ingin mereka ditangkap di depan semua tamu, saat mereka merasa paling menang. Dita mengangguk, mengagumi keberanian Nadia. Baik, saya akan koordinasikan dengan tim. Kami akan siap di resor itu. Pastikan kamu aman sampai hari itu, katanya. Nadia mengangguk, tahu bahwa 3 hari ke depan akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Ia harus tetap tenang, berpura-pura tidak tahu apa-apa, sambil memastikan setiap detail rencananya sempurna. Keesokan harinya, Nadia sengaja mengundang dirinya sendiri ke rencana Reza. Ia mendengar Reza berbicara di telepon tentang acara besar di puncak, dan dengan wajah polos ia berkata, Reza, aku dengar kamu mau ke puncak weekend ini? Aku ikut. Dong. Lama nggak libur bareng. Reza tampak panik sejenak, tapi cepat menguasai diri. Ini cuma urusan kerja, sayang. Boring banget, nggak cocok buat kamu. Katanya, nadanya terlalu cepat. Ibu Ratna, yang kebetulan lewat, buru-buru menimpali. Iya, Nadia, ini cuma acara formal. Kamu stay di rumah aja, istirahat. Nadia tersenyum, tapi di dalam hati ia tertawa. Mereka benar-benar takut aku tahu, pikirnya. Malam itu, Andi mengirimkan laporan terbaru, foto-foto dari resor di puncak, tempat pernikahan Reza dan Lina akan digelar. Dekorasi bunga mawar putih dan lampu-lampu kristal sudah mulai dipasang, dan Ratna terlihat sibuk mengarahkan panitia. Andi juga mengkonfirmasi bahwa villa yang dibeli dengan uang hasil penjualan rumah Nadia sudah hampir selesai direnovasi, lengkap dengan furnitur mewah yang dibayar dari rekening Reza. Mereka benar-benar merencanakan hidup baru, kata Andi melalui telepon. Tapi, Bu Nadia, saya juga menemukan sesuatu. Lina punya riwayat penipuan properti sebelumnya. Dia bukan orang baru di dunia ini. Nadia mencatat informasi itu, tahu bahwa ini akan menjadi amunisi tambahan di pengadilan nanti. 2 hari menjelang pernikahan, Nadia melakukan langkah terakhir dalam rencananya. Ia menghubungi notaris yang menangani penjualan rumahnya, berpura-pura sebagai pembeli yang ingin memeriksa status properti. Notaris itu masih tidak curiga
mengungkapkan bahwa transaksi terhenti karena pemblokiran dari BPN. Ada masalah dengan dokumen kepemilikan, sepertinya pihak penjual bermasalah. Katanya tanpa menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan pemilik asli rumah. Nadia menahan senyum. Tahu bahwa pemblokiran yang ia ajukan sudah berhasil. Ia juga memastikan bahwa polisi, melalui Dita, sudah menyiapkan tim untuk bergerak di hari pernikahan. Malam sebelum hari H, Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap buku catatannya yang kini penuh dengan strategi dan bukti. Ia menulis, pernikahan Reza dan Lina besok. Polisi siap. BPN sudah blokir sertifikat. Bukti lengkap. Langkah terakhir. Hadir di pernikahan. Saksikan kehancuran mereka. Ia menutup buku itu. Merasa jantungnya berdetak kencang tapi penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi korban, tapi pengendali permainan. Reza, Ratna, dan Lina mungkin sedang tertawa, merencanakan masa depan mereka dengan uang curiannya. Tapi Nadia tahu, besok akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Saat ia mematikan lampu dan menuju kamar, Nadia melirik ke arah kamar Reza dan Ratna, yang kini penuh dengan koper-koper yang siap dibawa ke puncak. Nikmati malam terakhirmu sebagai orang bebas, bisiknya. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Hari pernikahan itu akan menjadi panggungnya, dan ia akan memastikan akhir cerita ini sesuai dengan keadilan yang ia tuntut. Langit puncak pagi itu cerah, dengan udara sejuk yang membawa aroma bunga mawar dari dekorasi pernikahan yang megah. Resor mewah di lereng bukit dipenuhi lampu-lampu kristal dan pita putih yang berkibar lembut ditiup angin. Tamu-tamu berpakaian elegan mulai berdatangan, tersenyum dan berbincang tentang pernikahan romantis, Reza dan Lina. Di tengah keramaian, Nadia berdiri di sudut taman resor, mengenakan gaun hitam sederhana namun anggun, wajahnya tersembunyi di balik topi lebar. Matanya tajam, mengamati setiap detail. Lina dalam gaun pengantin putih yang berkilau, Reza dengan setelan jas mahal yang dibeli dari uang curian, dan Ibu Ratna yang sibuk menyapa tamu dengan senyum penuh kemenangan. Nadia menarik napas dalam, tangannya menggenggam ponsel yang berisi pesan dari Inspektur Dita. Kami sudah di posisi. Tunggu aba-aba. Hari ini adalah puncak dari rencana Nadia. Momen yang telah ia susun dengan cermat selama berminggu-minggu. Ia tahu Reza, Lina, dan Ratna merasa berada di puncak kemenangan mereka. Rumah mewahnya hampir terjual, villa baru di puncak sudah siap, dan pernikahan ini seolah menjadi simbol pelarian mereka dari kehidupan lama. Tapi Nadia telah memastikan bahwa ini bukan akhir bahagia mereka, melainkan awal dari kehancuran. Pemblokiran sertifikat rumahnya di BPN telah menghentikan transaksi penjualan, dan semua bukti, rekaman, kwitansi, laporan bank, dan laporan Andi, sudah diserahkan ke polisi. Sekarang, Nadia hanya perlu menunggu momen yang tepat. Acara dimulai dengan meriah. Musik klasik mengalun lembut, dan Lina berjalan di lorong bunga, tersenyum lebar seolah dunia berada di tangannya. Reza berdiri di altar. Wajahnya penuh kebanggaan, tapi Nadia bisa melihat kegelisahan kecil di matanya. Mungkin firasat bahwa sesuatu tidak beres. Ibu Ratna, duduk di barisan depan, tampak seperti ibu pengantin yang bangga, mengangguk pada tamu-tamu yang sebagian besar tidak tahu bahwa pernikahan ini didanai oleh pengkhianatan. Nadia, dari sudutnya, merasa campuran antara kemarahan dan kepuasan. Nikmati saja momen ini, bisiknya pada diri sendiri. Karena ini akan menjadi yang terakhir. Saat upacara hampir mencapai puncak, dengan pendeta mulai membacakan janji pernikahan, Nadia mengirim pesan singkat ke Dita. Sekarang. Tak lama kemudian, suara sirene polisi memecah suasana romantis. Tamu-tamu berpaling, bingung, saat 3 mobil polisi memasuki area resor. Inspektur Dita, dengan seragam resminya, memimpin sekelompok petugas yang bergerak cepat menuju altar. Kerumunan mulai berbisik, dan wajah Lina memucat. Reza, yang masih berdiri di samping Lina, tampak membeku, matanya melebar penuh keterkejutan. Ibu Ratna berdiri dari kursinya, mencoba berteriak, "Ada apa ini?" Tapi nadanya penuh kepanikan. Nadia melangkah maju, melepas topinya dan menampakkan wajahnya. Sorot mata tamu-tamu beralih kepadanya.
Beberapa di antaranya mengenalinya sebagai istri Reza. Dengan suara tenang tapi penuh otoritas, ia berkata, "Hari ini bukan hanya pernikahan, tapi juga hari keadilan." Ia mengangguk pada Dita, yang kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan. Reza Pratama, Adelina Sari, dan Ratna Wijaya, kalian ditangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan penipuan, kata Dita dengan tegas. Suaranya bergema di tengah keheningan yang tiba-tiba. Lina menjerit, mencoba berlari, tapi dua petugas dengan cepat menahannya. Reza, yang wajahnya kini pucat seperti kertas, berteriak, "Nadia, apa maksudnya ini? Ini salah paham." Tapi Nadia hanya menatapnya dengan dingin. "Salah paham? Aku punya rekaman, kwitansi, transfer bank, dan bukti bahwa kalian mencuri sertifikat rumahku untuk membiayai ini semua," katanya, nadanya penuh kepuasan. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna, yang kini gemetar di tempatnya. "Dan kamu, Bu, yang kira bisa menyembunyikan semuanya di balik senyum palsumu. Aku tahu peranmu sebagai otak di balik ini." Dita mengangguk pada petugas, yang kemudian memborgol Reza, Lina, dan Ratna. Tamu-tamu mulai berbisik kencang. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam kekacauan itu. Nadia melangkah lebih dekat ke altar, mengambil mikrofon dari tangan pendeta yang terkejut. "Hari ini, kalian semua diundang untuk menyaksikan pernikahan," katanya, suaranya bergema di seluruh resor. "Tapi yang kalian saksikan adalah akhir dari pengkhianatan. Rumah yang mereka coba curi adalah hasil kerja keras saya, dan saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup saya." Ia menoleh ke Reza, yang kini menunduk di bawah pengawasan petugas. "Kamu pikir aku tidak akan tahu, Reza? Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu dan Lina merencanakan hidup baru dengan uangku?" Lalu ia menatap Lina, yang menangis histeris sambil berusaha melepaskan diri dari borgol. "Dan kamu, Lina, berpikir bisa mengambil tempatku begitu saja?" Terakhir, ia menatap Ratna, yang wajahnya penuh amarah dan ketakutan. "Dan kamu, Bu, yang kuhormati sebagai ibu, ternyata lebih jahat dari yang kubayangkan." Nadia menyerahkan mikrofon kembali dan melangkah mundur, membiarkan polisi membawa ketiganya ke mobil. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa tamu yang mulai memahami situasi, sementara yang lain masih terpaku dalam keterkejutan. Dita mendekati Nadia, meletakkan tangan di bahunya. "Kamu melakukan hal yang benar, Nadia. Bukti yang kamu berikan sangat kuat. Mereka tidak akan lolos," katanya. Nadia hanya mengangguk, merasa beban di dadanya perlahan terangkat. Saat mobil polisi meninggalkan resor, membawa Reza, Lina, dan Ratna yang kini berwajah pucat, Nadia berdiri di taman, menatap langit yang mulai meredup. Angin sejuk membelai wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasa bebas. "Ini belum selesai," bisiknya pada diri sendiri. "Tapi hari ini, keadilan menang." Ia tahu, perjuangan hukum masih menanti, tapi momen ini, melihat pengkhianat ditangkap di depan mata, adalah kemenangan yang ia nantikan. Beberapa bulan setelah kejadian dramatis di Resor Puncak, gedung pengadilan di Jakarta dipenuhi hiruk-pikuk wartawan dan pengunjung. Nadia berdiri di koridor luar ruang sidang, mengenakan blazer hitam rapi yang mencerminkan kekuatannya. Di tangannya, ia memegang map berisi dokumen-dokumen bukti yang telah menjadi senjata utamanya. Hari ini adalah sidang putusan untuk kasus Reza, Lina, dan Ibu Ratna. Nadia menarik napas dalam, mengingat perjalanan panjang yang membawanya hingga ke sini, dari firasat awal, pengumpulan bukti, hingga penangkapan yang mengguncang. Kini, saatnya keadilan ditegakkan, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang Nadia bayangkan, berkat bukti kuat yang ia serahkan ke polisi melalui Inspektur Dita. Rekaman percakapan Reza dan Lina, kwitansi notaris, fotokopi sertifikat rumah yang ditemukan di kamar Ratna, laporan transfer bank, dan laporan detektif Andi, semuanya membentuk jaringan bukti yang tak terbantahkan. Pak Budi, pengacaranya, telah mempersiapkan gugatan dengan teliti, menjerat ketiganya atas tuduhan pemalsuan dokumen, penggelapan aset, penipuan,
dan pencurian properti. Sidang-sidang sebelumnya penuh dengan drama. Reza mencoba membela diri dengan alasan kesalahpahaman keluarga. Lina menangis histeris sambil menyalahkan Reza, dan Ratna tetap diam dengan wajah angkuh, seolah menolak mengakui kesalahannya. Di dalam ruang sidang, Nadia duduk di bangku saksi, matanya tajam mengamati terdakwa. Reza, yang kini tampak kurus dan pucat dengan seragam tahanan, menghindari tatapannya. Lina, dengan rambut kusut dan mata sembab, terus menunduk, sementara Ratna duduk tegak. Tapi Nadia bisa melihat tangannya gemetar. Hakim, seorang wanita berusia 50-an dengan kacamata tebal, membacakan putusan dengan suara tegas. Berdasarkan bukti yang disajikan, termasuk rekaman audio, dokumen palsu, dan kesaksian ahli, pengadilan menyatakan Reza Pratama, Adelina Sari, dan Ratna Wijaya bersalah atas semua tuduhan. Ruangan bergumam, dan Nadia merasa jantungnya berdegup kencang. Hakim melanjutkan, Reza Pratama dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun atas peran utamanya dalam pemalsuan dan penggelapan. Adelina Sari, sebagai pelaku pendukung, dijatuhi 6 tahun penjara. Ratna Wijaya, yang terbukti sebagai perencana utama, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Selain itu, mereka diwajibkan mengembalikan semua aset yang digelapkan, termasuk pembatalan pembelian villa di Puncak dan ganti rugi kepada korban, Nadia Prameswari, sebesar nilai properti yang hampir hilang. Reza menunduk dalam. Lina mulai menangis terseduh, dan Ratna akhirnya kehilangan sikap angkuhnya. Wajahnya memucat saat petugas membawa mereka keluar ruangan. Nadia berdiri, merasa beban berat di pundaknya terangkat. Pak Budi mendekat, tersenyum tipis. Selamat, Bu Nadia. Ini kemenangan besar. Rumah Anda aman, dan hak kepemilikan sudah dipulihkan sepenuhnya oleh BPN. Nadia mengangguk. Suaranya pelan tapi penuh rasa syukur. Terima kasih, Pak. Tanpa bantuan Anda dan tim, ini tidak mungkin. Setelah sidang, Nadia keluar gedung pengadilan, dihadang oleh wartawan yang ingin wawancara. Ia memilih untuk memberikan pernyataan singkat. Ini adalah pelajaran bahwa pengkhianatan tidak akan pernah menang. Saya berjuang untuk hak saya, dan keadilan telah berpihak pada yang benar. Ia menolak wawancara panjang, ingin segera meninggalkan tempat itu. Di luar, Mira, asistennya yang setia, menunggu dengan mobil. Bu Nadia, Anda luar biasa. Mereka pasti menyesal sekarang, kata Mira sambil memeluknya. Nadia tersenyum lelah. Ya, Mira, tapi ini bukan akhir. Ini awal dari hidup baru. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali ke rumah mewahnya yang kini terasa lebih luas dan damai tanpa kehadiran Reza dan Ratna. Ia berhasil mengambil kembali hak kepemilikannya atas rumah itu, berkat putusan pengadilan dan kerja cepat Pak Budi. Villa di Puncak yang dibeli dengan uang curiannya dibatalkan penjualannya, dan dana yang tersisa dikembalikan ke rekening Nadia setelah proses penyitaan. Ia juga menerima ganti rugi yang cukup untuk menutupi biaya hukum dan kerugian emosionalnya. Andi, detektifnya, mengirim pesan terakhir. Kasus selesai, Bu. Mereka di penjara yang ketat. Neraka bagi mereka, seperti yang Anda katakan. Nadia duduk di ruang kerjanya, menatap foto pernikahannya yang kini ia buang ke laci. Ia merefleksikan perjalanan ini, dari wanita yang hampir kehilangan segalanya karena pengkhianatan, menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Aku belajar bahwa kepercayaan bisa rapuh, tapi kekuatan dari dalam diri tak tergoyahkan, gumamnya. Ia mulai membersihkan rumah dari barang-barang Reza dan Ratna, menyumbangkan sebagian besarnya ke panti asuhan. Ini adalah cara Nadia untuk melepaskan masa lalu dan membangun kembali. Malam itu, Nadia bertemu dengan teman-teman dekatnya di sebuah restoran. Mereka memuji keberaniannya, dan Nadia hanya tersenyum. Pengkhianatan itu menyakitkan, tapi itu juga membuatku sadar betapa berharganya apa yang aku miliki. Rumah ini, bisnis ini, semuanya hasil jerih payahku sendiri. Ia tahu, Reza, Lina, dan Ratna kini menjalani hari-hari mereka di balik jeruji besi, menghadapi kenyataan pahit atas keserakahan mereka. Penjara yang ketat, dengan rutinitas monoton dan penyesalan abadi, memang seperti neraka bagi mereka,
sebuah hukuman yang pantas. Saat Nadia pulang, ia berdiri di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia merasa damai, tahu bahwa keadilan telah ditegakkan. Mereka pikir bisa menghancurkan aku, tapi aku bangkit lebih kuat, bisiknya. Proses hukum mungkin telah selesai, tapi penyembuhan hatinya baru dimulai. Nadia berjanji pada diri sendiri untuk fokus pada masa depan, membangun kembali kepercayaan pada orang lain, dan menikmati buah dari kerja kerasnya. Dengan putusan pengadilan ini, Nadia tidak hanya mendapatkan kembali rumahnya, tapi juga harga dirinya. Reza, Lina, dan Ratna telah membayar mahal atas pengkhianatan mereka, sementara Nadia melangkah maju sebagai pemenang. Keadilan, akhirnya, telah berpihak padanya, dan ia siap untuk babak baru dalam hidupnya. Cahaya matahari pagi menerobos jendela besar rumah mewah Nadia, menyinari ruang tamu yang kini terasa lebih hangat dan penuh kehidupan. Setelah berbulan-bulan penuh drama, pengkhianatan, dan perjuangan hukum, Nadia akhirnya menemukan kedamaian. Rumah yang hampir direnggut dari tangannya kini kembali sepenuhnya menjadi miliknya. Simbol kemenangan atas Reza, Lina, dan Ibu Ratna. Ia berdiri di teras, memegang secangkir teh hijau, menatap taman yang dulu ia desain dengan penuh cinta. Angin sejuk membelai wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa bebas, benar-benar bebas. Hari-hari setelah putusan pengadilan terasa seperti babak baru dalam hidup Nadia. Dengan bantuan Pak Budi, pengacaranya, semua dokumen kepemilikan rumahnya telah dipulihkan, dan ganti rugi dari Reza, Lina, dan Ratna telah masuk ke rekeningnya. Villa di puncak yang mereka beli dengan uang curian telah disita dan dijual, dengan hasilnya dikembalikan kepada Nadia. Ia memutuskan untuk menyumbangkan sebagian dana itu ke Yayasan Amal yang membantu perempuan korban penipuan, sebuah langkah yang membuatnya merasa lebih ringan. Jika pengalaman ini mengajarkanku sesuatu, itu adalah pentingnya saling membantu, gumamnya saat menandatangani dokumen donasi. Nadia juga mulai membersihkan rumahnya dari sisa-sisa masa lalu. Pakaian Reza, perhiasan Ratna, bahkan foto pernikahan yang dulu tergantung di dinding, semuanya ia singkirkan. Ia mendesain ulang beberapa ruangan, mengganti sofa kulit tua dengan yang baru berwarna krem, dan menambahkan pot bunga warna-warni di sudut-sudut rumah. Proses ini bukan hanya tentang mengubah dekorasi, tapi juga tentang melepaskan luka dan membangun kembali identitasnya. Ini rumahku, mimpiku, dan aku yang menentukan ceritanya sekarang, katanya pada Mira, asistennya, saat mereka memilih warna cat baru untuk ruang kerja. Di sisi profesional, bisnis properti Nadia kembali berkembang. Setelah kasus ini menjadi sorotan media, banyak klien baru yang tertarik bekerja dengannya, terkesan dengan keberanian dan ketangguhannya. Nadia memanfaatkan momen ini untuk memperluas jaringan bisnisnya, menandatangani kontrak untuk proyek baru di Bali dan Yogyakarta. Ia juga mulai berbicara di acara-acara seminar, berbagi kisahnya sebagai inspirasi bagi perempuan lain untuk melawan ketidakadilan. Jangan biarkan siapapun merenggut apa yang kamu perjuangkan, katanya dalam salah satu pidato, disambut tepuk tangan meriah dari audiens. Meski karirnya melonjak, Nadia tahu penyembuhan emosional membutuhkan waktu. Pengkhianatan Reza dan Ratna meninggalkan luka yang dalam, membuatnya sulit mempercayai orang lain. Namun, ia mulai membuka hati, terutama kepada teman-teman dekat seperti Mira dan beberapa kolega yang mendukungnya selama masa sulit. Suatu malam, saat makan malam bersama mereka di sebuah restoran tepi pantai, Nadia tertawa lepas untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. "Aku pikir aku tidak akan pernah bisa tertawa lagi," katanya. Matanya berkaca-kaca tapi penuh kehangatan. Mira menggenggam tangannya. "Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu, Bu Nadia. Dan kamu pantas bahagia." Di sisi lain, Reza, Lina, dan Ratna menjalani hari-hari mereka di balik jeruji besi. Penjara yang ketat, dengan rutinitas monoton dan ruang sempit. Benar-benar seperti neraka yang Nadia bayangkan. Dari laporan Andi, Nadia tahu bahwa Reza sering terlihat murung, kehilangan pesona yang dulu ia andalkan. Lina, yang dulunya penuh percaya diri, kini sering menangis di selnya, menyesali keterlibatannya. Ratna,
yang paling keras kepala, tetap mencoba mempertahankan sikap angkuhnya, tapi penjara perlahan meruntuhkan egonya. Nadia tidak merasa puas melihat penderitaan mereka, tapi ia merasa lega mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan. Mereka memilih jalan itu, dan sekarang mereka menuai akibatnya, pikirnya. Nadia juga mulai menjelajahi hal-hal baru dalam hidupnya. Ia mendaftar ke kelas yoga untuk menenangkan pikiran, menghabiskan akhir pekan dengan berkebun, dan bahkan mulai menulis jurnal tentang perjalanannya. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Pengkhianatan mengajariku bahwa kepercayaan itu berharga, tapi kekuatan dalam diri lebih berharga lagi. Aku kehilangan suami dan mertua, tapi aku menemukan diriku sendiri." Jurnal itu menjadi tempat ia menuangkan refleksi, mimpi, dan harapan untuk masa depan. Suatu sore, saat matahari terbenam di ufuk barat, Nadia duduk di ayunan di taman rumahnya, menatap langit yang berwarna oranye dan ungu. Ia teringat semua yang telah ia lalui, kecurigaan awal, penemuan bukti, penangkapan dramatis, dan kemenangan di pengadilan. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang kini telah berakhir. "Aku selamat," bisiknya, tersenyum pada dirinya sendiri. Rumah ini, yang dulu hampir direnggut, kini menjadi tempat ia membangun kembali kebahagiaannya. Malam itu, Nadia mengundang beberapa teman dan keluarga dekat untuk makan malam di rumahnya. Meja makan dipenuhi hidangan favoritnya, sate lilit, rendang, dan es krim buatan sendiri, dan tawa menggema di ruangan. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa penuh dengan cinta dan kehangatan sejati, bukan kepalsuan yang dulu dibawa Reza dan Ratna. Saat mengangkat gelas untuk bersulang, Nadia berkata, "Untuk hidup baru, untuk keberanian, dan untuk kita yang tidak pernah menyerah." Sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi kata-katanya. Di balik jeruji, Reza, Lina, dan Ratna mungkin masih bergulat dengan penyesalan dan keputusasaan. Tapi Nadia tidak lagi memikirkan mereka. Ia telah menutup babak itu, fokus pada masa depan yang ia ciptakan sendiri. Dengan rumahnya yang kembali menjadi miliknya, bisnis yang berkembang, dan hati yang perlahan sembuh, Nadia tahu ia telah memenangkan lebih dari sekadar keadilan. Ia telah memenangkan kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Langit malam di atasnya berkilau dengan bintang, seolah merayakan kemenangannya. Dan Nadia melangkah maju, siap menjalani setiap hari dengan keberanian dan cinta yang baru ditemukannya.